Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada mata kuliah Fikih Jinayah atau Hukum Pidana Islam, di mana pada minggu-minggu sebelumnya kita telah mengkaji mengenai asas-asas hukum pidana Islam, lalu ada klasifikasi hukum pidana Islam. Maka kali ini kita langsung masuk kepada jarimah dari hukum pidana Islam itu sendiri. Seperti yang telah kita bahas sama-sama di pertemuan awal bahwa jarimah dalam fikih jinayah dapat dikelompokkan kepada 3 kelompok. Pertama adalah jarimah hudud, kedua adalah jarimah ta'jir, dan ketiga adalah jarimah qisas. Maka pada pertemuan hari ini kita akan memfokuskan kepada jarimah hudud. Tentu teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan hudud, karena pembahasannya ini telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Adapun yang dimaksud dengan jarimah hudud secara garis besar adalah di mana bentuk perbuatan dan jenis hukumannya telah ditetapkan atau telah ditentukan dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis. Lebih jelasnya lagi, tindak pidana hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukuman pidana Islam karena terkait erat dengan kepentingan publik, namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud terkait dengan hak Allah. Tindak pidana hudud diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan. Artinya di sini bahwa tindak pidana hudud telah dijelaskan. Oke, kita masuk ke jarimah yang pertama dari ada 7 jarimah, yaitu zina, ada qadzaf, ada khamr, riddah, pencurian, al-baghi, dan perampokan. Baik, kita akan membahas apa yang kita kenal dengan sebutan istilah zina. Apa zina itu? Itu yang pertama jadi pertanyaan. Kan seperti itu. Apa zina? Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Itu adalah pengertian zina secara maknanya. Artinya itulah zina yang bisa kita pahami pengertiannya seperti itu. Adapun dasar hukumnya nanti bisa dicek di Quran surat An-Nur ayat 2, An-Nisa 15, Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 30 sampai 31. Di mana misalnya di Quran surat An-Nur ayat 2 dijelaskan, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa pezina laki-laki dan pezina perempuan deralah di antara keduanya 100 kali. Lalu setelah kita tahu apa itu zina dan telah tahu dasar hukumnya, lalu perlu kita klasifikasikan kembali bahwa zina itu bisa dikelompokkan, dibagi kepada 2 macam tindakan perzinahan. Pertama adalah zina ghairu muhsan. Artinya zina yang dilakukan oleh seseorang yang lajang, seseorang yang belum menikah, di mana bentuk hukumannya didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua adalah zina muhsan, yaitu zina yang bagi pelakunya telah menikah atau sudah pernah menikah, di mana bentuk hukumannya ini adalah dirajam sampai meninggal. Tentu dalam hal membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan zina, tentu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Bukan berarti serta-merta ketika seseorang yang kita tuduh ataupun dituduh
berlaku zina, melakukan perbuatan zina lalu serta-merta dikenakan had bagi dia. Tidak, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi yang kita kenal dengan istilah pembuktian untuk jarima zina. Ada cara-caranya. Yang pertama adalah pembuktian untuk bagi orang yang pelaku zina bisa dibuktikan yang pertama dengan saksi. Ada 4 orang saksi laki-laki yang langsung melihat perzinahan tersebut. Artinya harus ada 4 orang laki-laki yang bisa diterima kesaksiannya. Walaupun sebenarnya para ulama sepakat ya bahwa jarima zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan orang. Artinya para ulama telah sepakat bahwa pelaku zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan 4 orang saksi. Lalu apabila saksi itu kurang dari 4, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Ini bisa dilihat nanti di Quran surat An-Nisa ayat 15, An-Nur ayat 4 dan ayat 13. Seperti dijelaskan dalam tadi An-Nisa bahwa dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Lalu mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 orang saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah orang-orang yang berdusta. Ini adalah sebagai dasar bahwa wajib menghadirkan 4 orang saksi bagi orang yang disangkakan telah melakukan perbuatan zina seperti itu. Adapun syarat-syarat saksi secara umum ya, maksudnya dari 4 orang tadi kan harus ada syaratnya. Jadi laki-laki saksi yang seperti apa seperti itu. Laki-laki 4 orang laki-laki itu yang seperti apa? Yang pertama syarat umum yang paling harus terpenuhi dalam saksi yaitu harus dewasa. Artinya persaksian orang yang belum balik ataupun orang yang belum dewasa itu tidak bisa diterima. Yang kedua tentu berakal, bukan kesaksian anak-anak yang kesaksian orang yang misalnya tidak waras gitu ya. Yang ketiga, dia memiliki daya ingat yang kuat. Artinya jangan sampai nanti dia keliru seperti itu. Selanjutnya dapat berbicara, dapat melihat, adil dan Islam. Sementara syarat khusus bagi saksi pelaku zina ini yang pertama adalah laki-laki, al-islah, lalu peristiwa zina belum kadaluarsa. Selanjutnya persaksian harus dalam 1 majelis. Lalu bilangan saksi harus 4 orang. Ini adalah syarat saksi. Lalu adapun cara membuktikan bahwa pembuktian dalam pelaku zina ini yang pertama bisa dari pengakuan, artinya bahwa seseorang tersebut telah mengakui bahwa dia telah melakukan tindakan ataupun perbuatan zina. Itu bisa salah satu bukti yang kuat bahwa dia telah melakukan zina. Tentu pengakuan itu harus terperinci dan menjelaskan tentang perbuatannya itu. Jangan cuma hanya mengaku saja tanpa bisa menjelaskan secara terperinci. Artinya kan bisa saja nanti orang dalam tekanan, misalnya kan, ataupun dalam tekanan terus seolah-olah dia telah melakukan, padahal bukan dia. Jadi harus terperinci, harus jelas. Lalu ada namanya indikasi ataupun qarinah. Misalnya orang yang melakukan perzinahan akan misalnya berakibat misalnya hamil si perempuan ini misalnya. Itu kan bisa salah satu bukti bahwa dia telah melakukan perbuatan zina tersebut. Itu adalah dua cara dari pembuktian dari pelaku zina. Yang pertama adalah dengan pengakuan, yang kedua adalah dengan qarinah ataupun tanda-tanda ataupun ada indikasi-indikasi tertentu, nggak cuma hamil, artinya ada bekas-bekas yang menunjukkan dia telah melakukan perbuatan zina seperti itu. Baik, ini adalah tadi kita review kembali bahwa
pelaku zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, di mana pelaku zina dapat kita kelompokkan kepada dua bentuk perbuatan. Yang pertama adalah zina ghairu muhsan dan zina muhsan, di mana zina ghairu muhsan itu tadi dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, dan sedangkan pelaku zina muhsan itu dirajam sampai meninggal. Baik, sekarang kita masuk ke materi ataupun jarimah yang kedua, yaitu adalah al-qadzaf ataupun menuduh berbuat zina atau sering disebut dengan tuduhan palsu. Jadi ada orang yang melakukan, misalnya menuduh si A telah melakukan zina, tapi ini perlu dipahami bahwa al-qadzaf ini adalah hanya berfokus kepada tuduhan berbuat zina. Artinya bahwa di luar itu tidak berlaku. Artinya tidak berlaku dalam ketentuan had. Misalnya ada orang yang menuduh orang mencuri, ada yang misalnya menuduh telah melakukan khamr misalnya. Itu tidak masuk kategori had. Dan disinilah bentuk bahwa hifdzun nasl memelihara hifdzun nasl memelihara itu penting. Sehingga Allah melindunginya, bahwa setiap orang yang melakukan penuduhan kepada orang lain telah melakukan zina, harus benar-benar, karena ini akan berakibat kepada nasab seseorang. Baik, nasab sendiri qadzaf sendiri adalah menuduh ataupun tadi menuduh wanita baik berbuat zina ataupun tuduhan palsu. Adapun bentuk hukuman bagi pelaku qadzaf ataupun bagi orang yang menuduh tanpa alasan ataupun tanpa bukti yang kuat bahwa seseorang telah melakukan zina adalah dikenakan had, yaitu berupa cambukan sebanyak 80 kali. Artinya dicambuk sebanyak 80 kali. Artinya apabila seseorang menuduh orang lain telah berbuat zina dan dia tidak bisa membuktikan omongannya itu, maka dia bisa diancam dengan hukuman had berupa cambuk sebanyak 80 kali. Adapun unsur-unsurnya, unsur jarimah qadzaf, yang pertama adalah, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah menuduh berbuat zina atau menafikan nasab. Artinya ada perbuatan dia menuduh berbuat zina. Yang kedua adalah orang yang dituduh harus muhsan. Artinya bahwa orang yang dituduh harus muhsan. Artinya orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan harus muhsan. Lalu disyaratkan seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 4, misalnya, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Yang ketiga dari tadi unsur-unsurnya, pertama tadi menuduh berbuat zina, yang kedua yang dituduh harus muhsan, yang ketiga adalah berniat melawan hukum. Artinya dia tahu bahwa perbuatan itu bisa akan menimbulkan akibat had. Gitu. Dia tahu bahwa menuduh tuduhan palsu itu adalah hukumannya berat. Artinya jelas-jelas bahwa dia di sini bermain-main dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lalu kita masuk ke syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang pelaku qadzaf. Yang pertama, dia adalah berakal. Artinya orang tersebut dalam keadaan sehat akalnya, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Tentu yang syarat yang kedua adalah pelaku penuduh tadi adalah orang yang sudah balik, sudah dewasa. Yang selanjutnya, tidak ada paksaan dari pihak lain. Artinya dia berbuat itu adalah memang keinginan sendiri, gitu. Bukan karena diintervensi ataupun diancam sama orang lain. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah orang yang menuduh itu bukan ayah dari orang yang dituduh, bukan pula kakek atau nenek sampai ke atasnya. Artinya bukan garis keturunan ayah.
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika seorang ayah atau ibu dan ke atasnya melakukan qadjab terhadap anaknya, artinya bila bapaknya, ibunya menuduh anaknya telah melakukan zina, maka ia tidak wajib dihukumi hudud. Gitu kan. Jadi ketika ayahnya sampai ke kakeknya ataupun ibunya menuduh anaknya berlaku zina, maka tidak berlaku bagi dia hukuman had. Alasannya kenapa? Tentu itu kan jadi pertanyaan selanjutnya. Kenapa kok ketika ayahnya ataupun kakeknya, ibunya, neneknya sampai koknya ke atas tidak, ketika dia menuduh anaknya telah berlaku zina, kenapa kok nggak dikenakan had gitu kan? Alasan yang pertama, meskipun qadjab berupa hukuman hudud, ia berkaitan dengan hak-hak perseorangan, gitu kan. Artinya dia kan itu kan anaknya dia, gitu kan. Itu kan keluarganya dia. Yang kedua, qadjab merupakan hak yang hukumnya tidak bisa dilaksanakan kecuali ada tuntutan ataupun gugatan dari orang yang menuntut, sehingga hak dalam masalah qadjab menyerupai hak dalam masalah qisas. Karenanya, jika hukuman hudud gugur dengan adanya subhat, anak tidak bisa membuat orang tuanya dijatuhi hukuman hudud. Jika anak tidak boleh menjatuhkan qisas dan memotong tangan orang tua dan mencuri hartanya. Ini mirip-mirip dengan ini, sama dengan misalnya ketika seorang bapak mencuri harta anaknya, tidak bisa dijatuhkan hukuman had. Intinya para fuqaha meyakini pendapat ini menyatakan bahwa jika seorang orang tua mengatakan hai anak zina kepada anak dari istrinya yang sudah meninggal, si anak tidak berhak menggugat. Akan tetapi, jika istrinya yang sudah meninggal memiliki anak lain dari suami tersebut, anak yang bukan dari suami tersebut bisa mengajukan gugatan terhadap ayah tirinya, karena hukuman hudud qadjab menjadi hak masing-masing seorang secara perseorangan. Ini adalah pembahasan dari qadjab, yaitu menuduh berbuat zina. Sanksinya tadi udah ya, sanksinya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencurian ataupun sarikoh, jarimah sarikoh. Mencuri adalah secara definisinya adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Artinya kalau dia mengambilnya secara terang-terangan itu bukan pencurian. Apa itu? Perampokan gitu kan. Jadi itu bedanya antara pencurian dan perampokan. Artinya kalau ada seseorang yang mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, itu masuk kategori pencurian. Tapi kalau dia mengambilnya dengan terang-terangan, itu masuk dalam kategori perampokan. Adapun unsur-unsur dari pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, artinya harta tersebut sudah disimpan sama yang punya di tempat yang aman menurutnya. Lalu datang pencuri mengambilnya tanpa sepengetahuan si yang punya harta. Yang kedua, barang yang dicuri berupa harta, artinya harta yang diambil itu adalah memiliki nilai. Gitu. Kalau nggak ada nilainya bukan termasuk pencurian. Misalnya ada orang yang mengambil barang yang memang tidak ada nilainya, jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian. Yang ketiga, harta yang dicuri itu milik orang lain. Artinya bukan milik bapaknya, bukan milik anaknya, artinya harus milik orang lain. Yang selanjutnya ada itikad, ada niatan tidak baik. Artinya memang dia niatnya niat jahat seperti itu. Adapun syarat-syarat dari pencurian atau penjarimah sarikoh ini adalah, pertama, tentu syaratnya hampir pada dasarnya sama dengan jarimah-jarimah sebelumnya, dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Artinya dia telah dewasa dan mempunyai akal yang sehat, bukan gila gitu. Yang kedua, pencurian tidak dilakukan karena perlakuan sangat terdesak karena kebutuhan hidup. Artinya dia melakukan itu bukan karena dalam keadaan terdesak, bukan dalam keadaan darurat seperti. Artinya misalnya ada orang yang kalau misalnya dia tidak mencuri hari ini dia mati karena kelaparan misalnya, bukan karena itu. Artinya dalam kondisi
kondisi dia misalnya keadaan keamanan masih aman, lalu dia misalnya sehat, punya keluarga, punya tetangga, punya saudara, gitu. Lalu dia mencuri, itu baru masuk kategori pencurian. Yang ketiga, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayahnya ataupun sebaliknya. Artinya mereka ini tidak dalam satu ikatan persaudaraan ataupun tidak dalam satu keluarga gitu. Artinya memang yang tadi ya berlaku bahwa harta yang dicuri itu adalah milik orang lain. Arti yang selanjutnya, tidak terdapat subhat dalam harta yang dicuri itu. Artinya seperti yang dicuri itu adalah harta bersama. Artinya tadinya dia itu harta mereka sama-sama. Itu artinya kalau misalnya tadinya itu adalah harta bersama, artinya milik mereka bersama antara pencuri dan misalnya saya dengan si B memiliki satu harta, misalnya satu buah mobil dan satu buah motor, sama-sama menjadi milik bersama antara saya dan si B. Lalu saya secara diam-diam mengambil motor itu masuk kategori subhat dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian. Dan itulah syarat-syarat jarimah syarikoh. Adapun sanksinya, sanksi tentu yang sering kita dengar selama ini adalah pencuri itu dipotong tangan. Tapi tidak selamanya pencurian itu dipotong tangan. Artinya ada syarat yang harus terpenuhi ketika seorang pencuri dikenakan hukuman maksimal berupa potong tangan. Yang pertama, nilai yang dicuri itu memiliki sampai nisabnya, artinya nilainya itu memenuhi. Yang kedua, barang curian dapat diperjualbelikan, artinya memang tadi bahwa barang yang dicuri itu memiliki harga, bukan barang yang tidak ada harganya. Selanjutnya, barang yang dicuri bukan milik Baitul Mal, artinya ini bukan milik Baitul Mal. Kenapa kok seperti itu? Karena kan Baitul Mal punya kewajiban untuk menyalurkan harta itu kepada yang membutuhkan, mustahik lah seperti itu. Selanjutnya, pencuri usahanya sudah dewasa, lalu perbuatan dilakukan atas kehendaknya sendiri, artinya bukan paksaan orang lain, tidak dalam kondisi krisis ekonomi, artinya tadi yang sudah Bapak jelaskan, artinya tidak dalam kondisi terdesak, artinya dia masih memungkinkan untuk berusaha, bekerja dan sebagainya. Pencuri mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. Artinya dia sebenarnya bukan, kadang-kadang orang kan kalau bicara kebutuhan pokok misalnya makan sudah terpenuhi gitu kan. Ini hanya untuk sekedar berpoya-poya ataupun sekedar untuk hidup mewah dan lain sebagainya. Selanjutnya, korban pencurian bukan orang tua atau keluarga dekat, artinya tadi tidak ada garis kekeluargaan. Artinya memang barang yang dicuri itu adalah milik orang lain. Yang selanjutnya, pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan, artinya dia bukan bagian dari rumah itu gitu. Karena kalau dia menjadi asisten rumah tangga itu kan bagian dari rumah itu. Lalu ketentuan potong tangan yang sebelah kiri, pertama yaitu sebelah kiri jika ia yang ketika melakukan pencurian dan memenuhi nisabnya, maka tangan kirinya dipotong terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya si pelaku itu tidak jera juga dan melakukan pencurian lagi, maka pencurian keduanya maka dipotong kaki kanannya, artinya secara bersilang ya, sungsang lah bahasanya. Tangan kiri kalau dia mencuri lagi dipotong kaki kanannya. Jika masih mencuri untuk ketiga kalinya maka dipotong tangan kanannya. Kalau masih mencuri yang keempat kalinya maka dipotong kaki kirinya. Lalu setelah itu misalnya dia tetap melakukan tidak tobat, tidak merasa bersalah dan tetap melakukan pencurian, maka ia harus dijatuhkan pidana mati. Iya, tadi masalah ketentuan nisabnya, ukuran barang yang dicuri yang dapat dikenakan hukuman had berupa potong tangan adalah di mana nilai barang yang dicuri itu setara dengan 1/4 dinar ataupun 3 dirham.
ataupun ya dikonversikan misalnya 1 sekian gram emas lah, itu menurut para fuqaha. Artinya kalau misalnya barang yang dicuri itu nilainya sampai kepada 3 dirham, maka pelakunya itu akan dikenakan sanksi berupa potong tangan. Lalu bagaimana ketika yang dicuri itu tidak sampai memenuhi nilai sebesar 3 dirham? Adapun hukuman bagi pelaku yang melakukan pencurian yang dimana nilai yang dicuri itu tidak sampai 3 dirham, maka hukumannya adalah takjir. Tentu nanti ini diserahkan kepada hakim, dan hakim yang akan memutuskan sekiranya hukuman yang wajar bagi pelaku tersebut, seperti itu. Baik, Bapak kira ini dulu pembahasan kita pada hari ini, yaitu masalah 3 jarimah, yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf, dan jarimah sarikoh atau pencurian. Bapak harap teman-teman bisa memahaminya, dan apabila nanti misalnya belum memahami, bisa dibaca-baca lagi di buku fikih Jinayah, ataupun misalnya sumber-sumber yang relevan seperti di jurnal-jurnal ataupun di internet. Hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Dan satu hal, jangan lupa untuk mengisi presensi kita, ada di deskripsi nanti untuk lihat, disesuaikan dengan kelas Anda masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.